Selamat pagi sahabat Smartsia. Perkenalkan, saya Sri Murtini dan saya Sony Darto. Hari ini kita akan mengenal LSP perdagangan retail. Mungkin beberapa orang sudah mengenal apa itu LSP. Bagi yang belum, jangan khawatir. Hari ini kita infokan apa yang disebut LSP. Ayo. Oke. Kita mulai dari LSP. Sebenarnya LSP dari perpanjangan Lembaga Sertifikasi Profesi. Di LSP sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu satu LSP P1, yang kedua LSP P2, yang ketiga LSP P3. Apa itu LSP P1, P2, P3? LSP P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan. Kemudian yang LSP P2 adalah LSP yang didirikan dari dunia industri untuk institusinya juga. Nah, kemudian ada LSP P3 adalah LSP yang didirikan dari asosiasi di bidangnya masing-masing. Nah, untuk LSP perdagangan retail itu LSP yang termasuk LSP P3 yang didukung dari Asosiasi Profesi Penjualan Indonesia yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya LSP perdagangan retail. Oke. Kemudian LSP itu apa? LSP adalah lembaga independen yang menjadi mitra binaan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di bawah naungan Departemen Tenaga Kerja. Jadi LSP ini adalah tangan panjangnya dari BNSP dalam memberikan sertifikasi kompetensi di profesinya. Nah, di LSP perdagangan retail ini diberi mandat dari BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi di bidangnya masing-masing. Karena diberi mandat, kami bisa mengeluarkan sertifikat yang berlogo Garuda. Sertifikat yang direkomendasi pemerintah untuk tenaga kerja Indonesia. Jadi, kalau kalian mau ikut uji kompetensi, pastikan LSP penyelenggaranya adalah LSP yang sudah terlisensi dari BNSP, sehingga sertifikat yang kalian dapatkan adalah sertifikat berlogo Garuda. Untuk selanjutnya, LSP ini didukung dari teman-teman yang bekerja di dunia retail ya. Memang cikal bakalnya dari Kota Semarang, kemudian kami kembangkan sayapnya. Untuk sekarang ini kami sudah mempunyai anggota 125 asesor yang tersebar di area Jawa Tengah dan sedikit Jawa Timur. Solo, Jogja termasuk juga ya. Jadi kami beranggotakan para pelaku bisnis dunia retail dan para pendidik SMK jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran. Untuk sertifikasi ini mungkin Pak Sony bisa menambahkan. Silakan Pak Sony. Terima kasih Bu Sri. Perlu saya tambahkan di sini, terutama untuk LSP perdagangan retail telah dilisensi oleh BNSP pada tanggal 20 Januari 2017 yang nomor lisensinya adalah ID BNSP 652. LSP perdagangan retail telah melaksanakan uji kompetensi baik dari mandiri maupun dari pemerintah, yaitu dari BNSP. Nah, selama ini yang sudah kita uji kurang lebih sebanyak 10.000 asesi yang terbagi dalam uji mandiri dan uji PSKK. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk tambahannya, yang selama ini memang kita memberikan uji untuk yang mandiri, terutama dari
SMK yang ada di wilayah Jawa Tengah dan juga sudah merambah ke daerah Jawa Timur. Perlu saya sampaikan juga bahwa untuk sertifikat itu kita dari BNSP, dan di dalam sertifikat itu selain ditandatangani oleh Ketua LSP, di situ ada tertera atas nama BNSP. Untuk sertifikat itu sendiri di dalam redaksinya atas nama BNSP karena ini untuk memvalidasi bahwa sertifikat tersebut benar-benar asli dan terukur. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dari tadi yang disampaikan oleh Bu Sri. Terima kasih Pak Sony atas penjelasannya. Untuk pemahaman tentang kenapa kita harus melakukan uji kompetensi, teman saya Ibu Ika Sakti akan memberi penjelasan tentang pentingnya uji kompetensi. Silakan Ibu Ika. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai kenapa sih kompetensi itu penting. Nah, namun sebelumnya saya akan menginformasikan kepada Anda dulu definisi kompetensi itu sendiri ya. Kompetensi adalah kemampuan kerja yang mencakup sebenarnya 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap kerja. Jadi ketika Anda kompeten, tentu kemampuan kerjanya harus komplit ya, terdiri dari 3 bagian itu. Yang pertama adalah pengetahuan, sekali lagi, kemudian yang kedua adalah keterampilan, sementara yang ketiga adalah sikap kerja. Nah, kemampuan kerja ini yang mencakup aspek tersebut itu adalah kemampuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semisal Anda dianggap kompeten di jabatan pramuniaga, tentu kompetennya mencakup aspek 3 hal itu yang relevan dengan jabatannya, yaitu jabatan pramuniaga. Misalnya Anda dianggap kompeten sebagai HR manager atau kompeten menjadi manajer toko atau store manager, maka tentu kemampuan atau kompetensi yang diharapkan mencakup 3 hal tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, namun yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatannya. Nah, di Indonesia ada 3 jenis standar kompetensi kerja untuk diketahui. Yang pertama adalah standar kompetensi kerja khusus atau SKK. Kemudian yang kedua adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Dan yang ketiga adalah standar kompetensi kerja internasional. Biasanya banyak LSP menggunakan SKKNI. Namun ada juga sih yang menggunakan standar kompetensi khusus. Namun biasanya untuk uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi kebanyakan menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, mari kita bahas yang selanjutnya mengenai sertifikasi kompetensi kerja. Sebenarnya apa sih definisi dari sertifikasi kompetensi kerja? Yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan sesuai dengan SKKNI atau SKKI yang tadi internasional atau standar kompetensi khusus. Nah, mari, apakah Anda sudah pernah melalui asesmen atau uji kompetensi? Kalau belum, mari saya undang Anda untuk bisa sesekali waktu mencoba melewati proses uji kompetensi. Karena ketika Anda mengalaminya, Anda bisa melihat bahwasanya sejauh mana kemampuan Anda terhadap jabatan yang diujikan tersebut. Nah, sekarang kita bahas ya. Definisi asesmen atau uji kompetensi adalah proses menentukan seseorang itu kompeten atau belum kompeten pada unit kompetensi tertentu melalui penilaian. Penilaiannya macam-macam, bisa melalui lisan, bisa melalui tertulis, bisa melalui observasi, portofolio, atau gabungan. Nah, biasanya untuk level jabatan tertentu, kebanyakan uji kompetensinya dilakukan melalui portofolio. Jadi, sejauh Anda sudah cakap
dan dianggap kompeten dalam level jabatannya, maka Anda tinggal mengumpulkan saja portofolionya untuk kemudian dinilai oleh asesor dan diharapkan cukup oleh asesor dan Anda nyatakan kompeten. Namun demikian untuk level-level tertentu yang entry level mungkin juga seperti tadi contohnya pramuniaga, customer service, kasir, atau salesman atau tenaga pemasar operasional, biasanya ada beberapa tahap uji kompetensi yang harus Anda lewati. Sekali lagi, bisa jadi penilaiannya lewat lisan, bisa jadi tertulis, bisa jadi lewat observasi atau gabungan. Nah, ini yang terakhir yang paling penting nih. Manfaat sertifikasi kompetensi. Apa sih sebenarnya manfaatnya? Manfaatnya dilihat dari dua sih sebenarnya. Jadi untuk era bebas, supaya kita bisa meningkatkan SDM Indonesia yang semakin mantap dan bisa berkompetensi dan unggul, maka diharapkan semuanya punya sertifikasi kompetensi. Nah, manfaat yang pertama bagi pemagang atau tenaga kerja atau pencari kerja, sertifikat kompetensi untuk meningkatkan kepercayaan diri tentunya. Kemudian yang kedua untuk mengetahui ukuran kemampuan diri Anda. Dan yang ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, untuk meningkatkan daya saing. Jadi, kalau ditanya untuk apa saya ikut uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi kompetensi, wah, jawabannya banyak untungnya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan daya saing diri. Nah, bagi perusahaan nih, ada beberapa yang pasti mikir-mikir apakah saya perlu mendorong karyawan saya untuk ikut sertifikasi kompetensi. Saya mau ingatkan untuk Anda bahwasanya bagi perusahaan ketika Anda mendorong karyawan untuk mengikuti uji kompetensi, maka loyalitas karyawan akan meningkat dan tentu saja kualitas karyawan Anda juga akan semakin meningkat. Nah, tunggu apa lagi? Ayo segera hubungi LSP dan dapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang Anda inginkan. Demikian sekapur sirih tentang LSP perdagangan retail. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman mau info lebih lanjut, silakan buka laman kami di bnsp.go.id juga ada, di laman LSP perdagangan retail juga ada, kita juga ada di IG lsp.perdagretail. Jangan lupa tonton video ini, subscribe dan like. Sampai jumpa.